Organisasi apapun yang dibentuk untuk memberantas korupsi tidak akan pernah mampu. Sekarang polisi ada bidang korupsi, nggak bakal mampu. Nggak bakal mampu. Itu bukan cuma persoalan audit. Audit itu kerjanya cuma ngeluruskan, dan ini sesuai dengan aturan. Korupsinya bukan di sono. Korupsi di sini nih. Korupsinya itu adanya di under table money. Tidak akan pernah berhasil. KPK sekarang pimpinan baru nggak bakal berhasil. Tidak bakal berhasil. Ini mantan ketua KPK yang ngomong. Saya bertanggung jawab. KPK yang sekarang pun yang baru dipilih kemarin, Dewas, tidak akan pernah berhasil. Korupsi ini diduga di negara kita ini masih banyak yang melakukan. Dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Ada yang mengatakan korupsi sudah membudaya, saking dilakukan oleh banyak orang. Dari tingkat bawah, menengah, dan atas. Yang lebih saya berpikir itu, mantan ketua KPK itu Pak, mengatakan, kayaknya nggak bisa nih bangsa ini melawan korupsi gitu loh. Mantan ketua KPK loh Pak. Siapa itu Pak? Pak Ruki. Pak Ruki. Nah, itu mengatakan kayaknya berat lah melawan korupsi ini. Bahkan agak gimana gitu, kayaknya agak-agak, Artinya dia mengatakan mustahil gitu ya? kayaknya kayak gitu, kayaknya loh, sepertinya seperti itu. Cuma Pak Prabowo pada saat berenang itu, dia mengatakan dia akan melawan korupsi. Nah bagaimana nih? Seorang presiden mengatakan akan melawan korupsi, mantan ketua KPK mengatakan melawan korupsi itu apa ia bisa? Kenyataannya memang masih banyak Pak. Tapi seorang Ruki yang mantan ketua KPK jadi masgul kita mendengar. Nah itu dia. Kenapa ya? Waktu dia ketua KPK, dia semangatnya menggebu-gebu. Setelah turun tidak menjadi ketua KPK, lewat perjalanan waktu, tiba-tiba menyimpulkan bahwa korupsi itu tidak bisa diberantas. Sulit diberantas, sangat sulit diberantas, hampir mustahil diberantas. Kayak pesimis gitu. Ya, pesimis ya, betul. Saya bilang, kemana Ruki yang dulu? Nah, Apakah sudah hilang? iya itu dia. Artinya begini, maksudnya gini Pak. Keyakinannya loh ya. Keyakinan terhadap pemberantasan korupsi kok tiba-tiba lenyap? Iya. Atau memang dia terkesan menyerah kan? Nah, terkesan menyerah. Maksud saya gini Pak, kalau orang sudah dari awal mengatakan korupsi itu bisa diberantas, dia harus fight terus sampai dia mati. Betul. Jangan di tengah jalan sebelum dia berhasil dia menyerah. Artinya pasti ada caranya. Dicari bagaimana cara melawan korupsi atau mengeliminir korupsi seminimal mungkin. Seminimal mungkin. Jangan menyerah seperti itu. Jangan menyerah. Ini kan kalau didengar kaum muda, aduh, orang yang dulu sangat getol memberantas korupsi aja udah nyerah. Kok bicara begitu? Bagaimana dengan kita? Nah, itu bukan akhirnya tidak mendidik Pak. Iya betul ya. Bahaya Pak. Menjadi pesimis. Pesimis sekali kelihatannya. Sepertinya menciptakan pesimistis kepada bangsa Indonesia. Dari generasi muda sampai generasi tua. Generasi tua. Kita kan termasuk generasi tua nih. Iya, betul. Sudah melihat tuh semuanya. Iya. Ingin sekali kita melihat bahwa negara ini nantinya tanpa korupsi. Iya. Setidaknya minimal. Iya. Tapi tiba-tiba mantan ketua KPK berpendapat seperti itu. Nah, waduh, masuk sekali Pak. Ini dalam pandangan Pak Jansen ya, kira-kira cara apa sih yang memang bisa mengeliminir korupsi itu? Kira-kira menurut Pak Jansen gimana? Ya, sebagai orang awam nih kita nih. Awam ya. Orang awam. Yang pertama yang harus diperbaiki itu ASN Pak. ASN. Aparat Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara. Yang diperbaiki apanya Pak? Sistemnya. Oh sistem. Sistemnya. Termasuk penggajiannya. Penggajiannya sudah layak enggak untuk hidup sebulan? Emangnya kecil Pak gaji ASN? Ya sebetulnya kecil Pak. Kecil. Sekarang kita gini, coba kita lihat seorang ASN yang paling gede deh, Dirjen. Dirjen. Nah, sepengetahuan Pak Jansen, Dirjen itu gaji pokoknya tuh berapa? Kira-kira nih. Enggak lebih 17 juta sampai 20. Gua nggak sampai Pak. Yang saya baca-baca di mass media itu gaji pokok loh, bukan take home pay, bukan gaji yang diterima dibawa pulang. Tapi gaji pokoknya itu kalau nggak salah sekitar 7 jutaan Pak. Itu Dirjen loh. Dirjen coba bayangkan Pak. Panglima TNI ya segitu. Kapolri ya segitu. Jaksa Agung ya segitu. Gaji pokoknya, gaji menteri itu gaji pokoknya kalau nggak salah nih, kalau nggak salah 19 juta gaji pokoknya kalau nggak salah.
Bagaimana seseorang nanti pada saat pensiun, yang mana mungkin boleh jadi tetap memerlukan biaya yang banyak untuk hidupnya, untuk biaya anak-anaknya yang mungkin masih kuliah, mungkin ya, segala macam kan. Kalau 5,6 juta nggak cukup lah Pak. 3 hari habis tuh Pak. 3 hari habis ya. Dugaan saya mereka pada nyari celengan gitu Pak, cara nyari deposito lah. Gitu. Cara berpikirnya ASN seperti itu, kayaknya korupsi itu dihalalkan jadi ya Pak. Iya. Perbuatan jahat pasti tidak pernah dihalalkan. Dihalalkan. Tapi menjadi hal yang jamak gitu Iya, Pak. jamak, Pak. Jadi di sebuah negara. Begini Pak, sebetulnya kan di Indonesia ini selain KPK tentu saja ya, di kementerian ada Irjen. Irjen itu kan mengawasi terhadap dugaan katakanlah penyelewengan keuangan negara di kementerian itu. Ya kan? Dia kan rutin kan? Rutin. Pengecekan dari rencana, pelaksanaan dicek. Dalam setahun minimal 2 kali atau 1 kali minimal. Irjen itu bekerja, memeriksa langsung ke tempat. Itu pengawasan internal Pak. dari kementerian itu. Ada juga pengawasan eksternal, yaitu kita sebut sebagai BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Atau BPKP. Nah, saya nggak ngerti deh kalau BPKP tugasnya apa ya. Tapi yang jelas ada Irjen di kementerian dan ada BPK sebagai eksternal auditor. Kan diperiksa sama BPK juga. Nanti hasilnya misalnya wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa syarat atau BTP atau BTP. Yang diharapkan BTP. Nah, wajar tanpa pengecualian. Ada juga bukan itu kan, di bawahnya BTP. Bawahnya BTS itu namanya. Orang kan ngeri juga kalau kementeriannya dikatakan tidak BTP gitu, Pak. Wajar tanpa pengecualian. Nah, ini tugasnya BPK ini harus seperti apa gitu loh. Untuk melakukan pengecekan sebagai auditor, mengaudit kementerian. Katakanlah sebagai eksternal loh Pak. Ya, itu dia dasarnya kan BPK ini memeriksa hasil pemeriksaan dari Irjennya setempat. Oh, jadi Irjen dulu diperiksa, kemudian BPK masuk memeriksa hasil pemeriksaan Irjen itu. Jadi sebetulnya pekerjaan BPK ini nggak begitu sulit lagi. Karena sudah dibantu oleh Irjen maupun BPKP. Itu juga ada angka-angkanya Pak. Nilai sekian nanti diserahkan ke BPK, nilai sekian ke BPKP, atau kegiatan yang bersifat pembangunan itu BPKP, yang umum langsung BPK. Ada pembagian tugas lah mereka. Menurut saya BPK itu betul-betul harus independen Pak, dan tidak bisa disuap. Intervensi ya dari manapun harusnya karena kedudukannya di struktur hukum Pak setara presiden dia. BPK itu secara eksekutif tertinggi. Memang betul kata Pak. Jadi kalau itu masih bisa ya itu tadi intervensi dan disuap, maka ya percuma saja. Uang-uang bocoran itu nggak akan terdeteksi, ini ya, tertutupi. Iya, betul. Masalah korupsi ini bukan hanya menyangkut kerugian keuangan negara loh Pak. Ada juga unsur suap menyuap, unsur pemerasan. Pemerasan. Jadi seseorang pejabat negara atau penyelenggara negara bisa menerima suap dari masyarakat umum yang ingin misalnya melakukan pekerjaan di kementerian itu. Supaya dapat pekerjaan, dia nyuap dulu. Atau inisiatifnya dari si ASN-nya. Kata kalau you mau dapat pekerjaan di tempat saya, you bayar aku. Itu dapat pemerasan gitu loh Pak. Itu bentuknya ya? Lah iya, kalau inisiatifnya itu dari pemilik pekerjaan, namanya pemerasan. Bohir dia kan? Nah, kalau inisiatifnya jadi yang ingin melakukan pekerjaan di kementerian, namanya penyuapan. Nah, suap menyuap ini kan susah dideteksi Pak. Susah lah. Katakanlah BPK melakukan pemeriksaan atas dasar perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran. Tapi masalah suap menyuap gimana? Itu dia. Misalnya seseorang disuap. Ngomong-ngomong Pak, disuapnya itu uangnya bisa-bisa di luar negeri ngasihnya Pak. Bukan di dalam negeri aja gitu. Makanya kemarin kita lihat kan ada seorang di Mahkamah Agung itu, panitera atau apa itu, hartanya 920 miliar di rumah uang loh Pak. Cash. Oh gila. Uangnya itu ada kalau nggak salah ya 920 miliar di rumah disimpannya, dan punya emas 52 kilo apa 54 kilo. Emas murni, bayangin.
Gimana tuh Pak cara ngasihnya gimana? Itu rupiah semua apa ada bentuk? Ada rupiah, ada uang Singapura dolar, ada US dollar, ada Singapura ya? European apa namanya? Kalau Euro. ada euro, ada macam-macam. Ada US dollar juga? Ada US dollar juga, Pak. Lah kan US dollar kan 16 ribu sekarang, Iya, 15 ribu sekian. Oh luar biasa. Singapura dolar itu ada yang 10.000 loh per lembarnya, Pak. 10.000 Singapura dolar, Satu bayangin. Jadi, Pak, berat ya melawan korupsi di Indonesia ini ya. Ya berat. Oh, satu sisi saya setuju Pak Ruki. Tapi dia mantan ketua KPK itu yang saya nggak setuju. Ya nggak setuju ya. Nggak setuju. Kita harus tetap bagaimanapun juga harus support presiden yang Iya, melawan korupsi betul. semaksimal mungkin, Iya. mengeliminir korupsi seminimal Seminimal mungkin terjadinya. ya. Bukan hanya melalui hukuman menurut saya, Pak, Betul. tapi dicarikan cara yang paling pas, Pas, buat melawan korupsi. iya, Khususnya bagaimana penggajian ASN. Oh banyak Pak, banyak unsurnya. Namanya reformasi birokrasi kalau nggak Reformasi salah. birokrasi. Yang sesungguhnya, Ya. reformasi birokrasi yang sesungguhnya. Setuju, Pak ya? Setuju Pak, saya setuju. Mantap. Iya, setuju. Kalau Anda untuk menjadi anggota DPR habis 5 miliar, maka pasti target Anda adalah selama jadi anggota DPR mengembalikan modal yang 5 miliar. Betul apa betul? Yang kuat. Betul kan? Kalau Anda jadi wali kota menghabiskan 40 miliar, maka yang Anda cari adalah bagaimana mendapatkan 40 miliar selama 5 tahun ditambah 40 miliar lagi. Karena Anda masih akan nyalon untuk periode berikutnya. Dalam sebuah sistem yang korup seperti itu, tidak mungkin kita bisa mendapatkan kepala daerah, anggota DPR, dirut BUMN, ketua KPK yang juga bisa memberhentikan korupsi. Ketua Mahkamah Agung, 2 aja, hukum mati dan dimiskinkan.